Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sudah siap belajar hari ini? Sebelum memulai materi hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kalian telah mendengarkan instrumen musik dari lagu Kus Plus berjudul Kolam Susu. Dalam lirik lagu tersebut, Indonesia dikatakan sebagai tanah surga. Hal itu karena negara Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua potensi alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Secara sederhana, contohnya kalian bisa melihat makanan, minuman, pakaian, ataupun barang-barang lain di sekitar kalian yang semuanya adalah hasil dari sumber daya alam kita. Berdasar pembentukannya, sumber daya alam dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam dapat diperbarui dan sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya yang tak habis, contohnya seperti sinar matahari, udara, air, panas bumi, dan angin. Selain itu, ada juga sumber daya alam hayati, contohnya seperti sumber daya hewani dan sumber daya nabati. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya minyak dan gas bumi, batu bara, dan barang tambang lainnya. Hutan di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Berikut ini merupakan beberapa manfaat hutan. Menyimpan air hujan sebagai tempat hidup bagi flora dan fauna. Mencegah terjadinya erosi, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida, dan juga sumber bagi kehidupan manusia. Hasil hutan di Indonesia sangat banyak, namun yang paling terkenal adalah hasil kayunya. Berikut jenis-jenis hutan. Yang pertama, hutan musim. Hutan musim memiliki ciri pohonnya jarang, dan pada musim kemarau daunnya meranggas atau berguguran. Contoh dari hutan musim adalah hutan jati, hutan cemara, dan hutan pinus, di mana hutan-hutan ini banyak terdapat di Indonesia, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai Nusa Tenggara. Kedua, hutan hujan tropis. Memiliki ciri pohonnya berdaun lebar, daunnya menghijau sepanjang tahun, dan terdapat tumbuhan seperti lumut, palem, dan pohon panjat seperti rotan. Jenis hutan hujan tropis banyak terdapat di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Ketiga, tundra atau hutan lumut. Memiliki ciri berada di wilayah dengan suhu rendah seperti pegunungan-pegunungan tinggi. Ciri selanjutnya yakni hutan ini terdiri dari pepohonan yang ditumbuhi dengan lumut. Contohnya adalah di pegunungan-pegunungan tinggi di Indonesia, seperti di Papua, Sulawesi, dan Jawa. Keempat, sabana. Memiliki ciri
padang rumput yang luas dengan diselingi adanya pepohonan atau semak-semak di sekitarnya. Sabana sangat cocok untuk peternakan. Sabana di Indonesia terdapat di daerah Nusa Tenggara dan di dataran tinggi Aceh. Stepa, padang rumput luas, yang umumnya terdapat di daerah yang memiliki curah hujan rendah. Di Indonesia, stepa terdapat di wilayah Nusa Tenggara, terutama Nusa Tenggara Timur. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Berikut ini beberapa bahan tambang yang tersebar di wilayah Indonesia. Yang pertama, batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Batu bara digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan, seperti untuk pembangkit listrik dan juga untuk pembakaran industri. Beberapa wilayah yang menghasilkan batu bara antara lain Tanjung Enim, Sumatera Selatan, Sungai Berau yang berada di Kalimantan Timur, dan Sawah Lunto yang berada di Sumatera Barat. Minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas berasal dari mikroplankton yang mengalami pembusukan pada lapisan bumi. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang banyak dimanfaatkan untuk kegiatan industri, transportasi, dan rumah tangga. Beberapa wilayah yang menghasilkan minyak bumi dan gas di Indonesia antara lain Aceh, Kalimantan, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan, juga Papua. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan juga industri semen. Beberapa wilayah yang menghasilkan pasir besi antara lain Jawa Tengah, Sumatera, Lampung, Sulawesi Selatan, dan juga Kalimantan Selatan. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Manfaat bauksit adalah untuk industri logam ataupun untuk industri kimia. Bauksit di Indonesia dapat ditemukan di beberapa wilayah seperti di Riau dan juga Kalimantan Barat. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Di Indonesia, beberapa wilayah yang menghasilkan emas antara lain Jawa Barat, Papua, Kalimantan Barat, Nangro Aceh Darussalam, Sulawesi Utara, Riau, dan Bengkulu. Wilayah perairan di Indonesia lebih luas dibandingkan wilayah daratan, sehingga Indonesia disebut juga sebagai negara maritim. Dengan adanya hal tersebut, sumber daya alam yang dimiliki Indonesia khususnya di wilayah perairan pun sangat besar. Adapun beberapa sumber daya kemaritiman Indonesia sebagai berikut. Terumbu karang adalah batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari sebagian besar yang dihasilkan oleh koral.
Manfaat ekologi terumbu karang atau manfaat terumbu karang bagi lingkungannya antara lain sebagai penunjang kehidupan berbagai makhluk hidup di sekitarnya, sebagai sumber keanekaragaman hayati yang tinggi, dan sebagai pelindung pantai atau pesisir. Manfaat ekonomi terumbu karang antara lain sebagai sumber makanan, sebagai sumber bahan untuk obat dan kosmetik, sebagai objek wisata, dan sebagai sumber mata pencaharian. Perikanan laut merupakan salah satu potensi sumber daya di Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan oleh penduduk. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu sekitar 6,4 juta ton per tahun. Di Indonesia bagian barat, jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis kecil. Hal ini berbeda dengan jenis ikan di Indonesia bagian timur, yang sebagian besar adalah ikan pelagis besar, seperti cakalang dan tuna. Hutan mangrove merupakan tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Hutan mangrove umumnya berkembang dengan baik pada pantai yang terlindung, muara sungai, atau laguna. Fungsi hutan mangrove bagi lingkungannya atau fungsi ekologis hutan mangrove antara lain sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut, juga sebagai pelindung pantai dari abrasi laut. Fungsi ekonomis hutan mangrove berasal dari kayu pepohonannya dan juga dari makhluk hidup yang tinggal di sekitarnya.